Kalau kamu mencari SUV harga 200 jutaan terbaik di tahun 2026, pertanyaannya bukan hanya soal harga, tapi apakah mobil ini benar-benar memberikan nilai yang sebanding dengan uang yang kamu keluarkan. Hari ini kita akan membahas beberapa pilihan populer di segmen ini, yaitu Toyota Rise, Daihatsu Rocky, Wuling Alphard, Suzuki Frontr, dan Honda Wrve. Semua mobil ini bersaing ketat di kelas SUV kompak yang cocok untuk keluarga muda, penggunaan harian, dan mobilitas perkotaan di Indonesia. SUV di kelas ini hadir dengan desain modern, fitur cukup lengkap, dan harga yang masih relatif terjangkau dibandingkan SUV kelas atas. Dari luar, hampir semua model menawarkan karakter desain yang agresif dan sporty. Toyota Rise dan Daihatsu Rocky misalnya, tampil dengan garis bodi tajam, grill tegas, dan posisi berkendara yang tinggi sehingga memberikan kesan lebih percaya diri di jalan. Wuling Alphard membawa pendekatan desain yang lebih elegan dan futuristik dengan detail lampu dan tampilan depan yang modern. Suzuki Frontr hadir dengan gaya crossover yang unik, kombinasi antara SUV dan coupe yang membuatnya terlihat beda dari kompetitor. Sementara Honda Wrve menonjol dengan desain yang kokoh, lampu depan tajam, dan kesan solid yang kuat di jalan. Tapi ada sesuatu yang sering orang lupakan, desain memang penting, tapi kenyamanan dan kualitas material juga tidak kalah penting. Masuk ke bagian interior, masing-masing mobil menawarkan ruang yang cukup untuk 5 penumpang, namun dengan karakter berbeda. Rise dan Rocky memiliki layout yang simpel dan fungsional, dengan layar infotainment yang sudah mendukung konektivitas modern. Wuling Alphard biasanya unggul di fitur hiburan dan layar digital yang lebih besar, memberikan kesan teknologi yang lebih terasa. Suzuki Frontr menghadirkan kabin yang rapi dengan sentuhan modern, sementara Honda Wrve dikenal dengan ruang kabin yang cukup lega dan ergonomi yang baik untuk penggunaan harian. Namun ada kekurangan yang perlu diperhatikan, beberapa model masih menggunakan material plastik keras di banyak bagian interior, dan peredaman kabin tidak selalu senyap saat melaju di kecepatan tinggi. Dan ini mungkin mengubah keputusan beli kamu, karena kenyamanan jangka panjang sering lebih penting daripada sekadar tampilan. Dari sisi performa mesin, sebagian besar model ini menggunakan mesin bensin kecil dengan efisiensi bahan bakar yang baik. Toyota Rise dan Daihatsu Rocky biasanya menawarkan pilihan mesin turbo dan non-turbo yang memberikan keseimbangan antara tenaga dan konsumsi bahan bakar. Honda Wrve juga menghadirkan mesin yang responsif untuk penggunaan kota dan perjalanan jarak jauh. Wuling Alphard dan Suzuki Frontr memberikan performa yang cukup untuk kebutuhan harian, tapi bukan untuk pengemudi yang mencari performa agresif. Tenaga yang dihasilkan cukup untuk lalu lintas kota, tanjakan, dan perjalanan keluarga, namun tetap fokus pada efisiensi. Saat dikendarai di dalam kota, mobil-mobil ini terasa lincah karena dimensinya yang kompak dan radius putarnya yang kecil. Parkir di area sempit bukan masalah besar. Di jalan tol atau perjalanan jarak jauh, stabilitasnya cukup baik, tapi tetap ada batasan karena kategori ini bukan SUV besar dengan suspensi premium. Dari sisi konsumsi bahan bakar, rata-rata mobil ini menawarkan efisiensi yang cukup irit untuk kelasnya, terutama jika digunakan dengan gaya berkendara yang halus dan stabil. Untuk aspek keselamatan, hampir semua model sudah dilengkapi dengan fitur standar seperti airbags, sistem pengereman ABS, EBD, kontrol stabilitas, dan beberapa varian bahkan sudah menyediakan fitur keselamatan aktif seperti lane support atau sistem peringatan tabrakan. Tapi perlu diingat, tidak semua varian memiliki fitur lengkap tersebut. Biasanya fitur canggih hanya tersedia di tipe tertinggi, sehingga pembeli harus cermat memilih varian yang sesuai dengan kebutuhan dan budget. Dalam penggunaan sehari-hari, SUV ini sangat praktis untuk keluarga kecil, pekerja kantoran, atau anak muda yang ingin mobil dengan posisi duduk tinggi dan tampilan modern. Ruang bagasi cukup untuk belanja, koper, atau kebutuhan perjalanan akhir pekan. Namun, ada kelemahan yang harus dipertimbangkan, seperti keterbatasan ruang kaki belakang di beberapa model dan kurangnya fitur premium seperti sunroof atau sistem audio kelas atas di varian standar. Jadi kesimpulannya, SUV harga 200 jutaan terbaik 2026 ini bukan soal mencari yang paling mahal atau paling mewah, tapi mencari yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Jika kamu mengutamakan brand kuat dan resale value, Rise atau Wrve bisa jadi pilihan menarik. Jika fitur dan teknologi lebih penting, Wuling Alphard bisa masuk daftar pertimbangan. Kalau kamu ingin desain unik dan gaya berbeda,
Suzuki Front punya daya tarik tersendiri. Dan Daihatsu Rocky tetap menjadi pilihan solid dengan harga kompetitif dan opsi mesin yang variatif. Pilih dengan bijak, lakukan test drive, dan pastikan mobil yang kamu pilih benar-benar cocok dengan gaya hidup dan kebutuhan harianmu.